Apa arti sebuah nama? Cerita rakyat kuno dan dongeng terkadang menceritakan pentingnya nama, bahwa nama dapat memiliki kekuatan untuk memanggil atau mengusir. Di luar dari kamu percaya pada tahayul atau tidak, kamu akan terkesan tidak bijaksana jika mengabaikan kekuatan yang dimiliki sebuah nama, terutama jika kamu berani menjelajah ke SCP-4000. Mengapa? Terlalu sering menggunakan namamu sendiri di hutan ekstradimensional ini, maka kamu mungkin menemukan bahwa yang keluar dari sana bukanlah kamu sama sekali. Setidaknya setahun sekali, organisasi memimpin ekspedisi ke SCP-4000 untuk menjelajahi dimensi tingkat Keter ini. Tapi, jika kamu masuk ke hutan itu hari ini, maka sebaiknya kamu mengikuti aturannya. Ingat, organisasi telah menerapkan pedoman ketat ini untuk keselamatanmu dan demi kamu sendiri untuk mengikuti pedoman itu. Yang pertama dan terpenting ketika mereferensikan apapun di dalam SCP-4000, baik itu orang, tempat, atau benda, kamu tidak dapat dalam keadaan apapun menggunakan nama atau sebutan. Komunikasi adalah kunci saat menjelajahi SCP-4000 dan menggunakan deskriptor khusus akan mencegah efek buruk apapun pada perjalananmu. Misalnya, kamu mungkin ingin merujuk ke lokasi SCP-4000 sebagai hutan di mana kamu perlu berbicara dengan hati-hati. Ini deskripsi yang tepat untuk tempat seperti itu. Tentu saja, ada alasan mengapa organisasi tidak menyediakan kartu informasi deskriptor alternatif yang berguna untuk anggota yang mengambil bagian dalam misi tahunan SCP-4000. Tidak ada ditemukan di sana sesuatu dapat dirujuk dengan nama yang konsisten. Jadi, mungkin disarankan untuk membaca thesaurus dan memperluas kosakatamu sebelum mengunjungi SCP-4000 karena kamu harus menemukan banyak cara berbeda untuk menyebut orang dan makhluk di sekitarmu. Tapi, jangan khawatir, organisasi akan dapat melatihmu untuk cara menyebut di SCP-4000 dengan baik dalam komunikasi tertulis maupun verbal. Bernada sama, aturan kedua menyatakan bahwa tidak ada anggota yang harus menanggapi nama mereka sendiri saat berada di SCP-4000. Secara alami, kamu dan rekan tim ekspedisi tidak akan sendirian di hutan tempat kamu berada. Penghuni SCP-4000 adalah makhluk yang terus bermutasi. Beberapa tampak dapat dipercaya, sementara yang lain tampak sebagai musuh. Untuk keamanan anggota, tidak ada nama atau sebutan yang digunakan untuk menyebut satu sama lain dalam percakapan. Hal ini diketahui menyebabkan anggota yang kembali dari SCP-4000 mengalami halusinasi nyata, dan dalam beberapa kasus telah menyebabkan munculnya makhluk yang ditemukan di SCP-4000 di dunia kita. Ketiga, ketika berinteraksi dengan makhluk hidup yang berada di SCP-4000, anggota disarankan untuk menerima hadiah apapun yang ditawarkan kepada mereka, tapi diperingatkan untuk dalam keadaan apapun tidak mengonsumsi apapun yang diberikan kepada mereka saat berada di dalam hutan. Terakhir dan yang terpenting, jangan memunculkan nama, nama panggilan, nama kode, alias, atau sebutan pribadi lainnya saat berinteraksi dengan entitas asli di sana, dan abaikan penanda apapun yang coba diterapkan oleh penduduk SCP-4000 kepadamu. Namun, anggota harus tetap sopan di hadapan makhluk asli SCP-4000 dan memperlakukan entitas ini dengan hormat dan formal. Akses ke SCP-4000 hanya dapat dicapai dengan melakukan prosedur 4000 Holloway, sebuah ritual yang membutuhkan nyala api yang stabil di perapian dalam ruangan yang hanya dibuat oleh kayu bakar organik. Anggota diminta untuk menggabungkan bubuk tulang dari satu singa jantan, satu rubah merah jantan, dan paus balin, dan melemparkan ini ke dalam api dengan barang pribadi yang memiliki nilai sentimental yang kuat untuk anggota yang melakukan 4000 Holloway. Selanjutnya, anggota harus menambahkan 3 bulu burung, misalnya burung gagak, dan harus menanggapi dengan kalimat balasan yang benar begitu api mulai mengeluarkan suara. Jika kondisi ini terpenuhi dan tanggapan yang benar diberikan, anggota organisasi akan mendapatkan akses ke titik masuk SCP-4000. Jika ada kesalahan yang dibuat selama melakukan prosedur 4000 Holloway, maka dalam keadaan apapun, ritual ini tidak boleh diulangi. Staf dihimbau untuk meminta maaf atas tindakan yang salah, kemudian menahan diri untuk tidak terlibat dalam prosedur ini di masa mendatang. Jika prosedur 4000 Holloway berhasil diselesaikan, anggota organisasi akan menemukan diri mereka tiba di titik akses ke SCP-4000, muncul dari mulut sumber tua di tengah hutan. Tim eksplorasi yang dikirim ke SCP-4000 diberitahu bahwa dimensi ini tidak mematuhi hukum ruang fisik yang biasanya digunakan oleh anggota. Ada satu rute aman yang dipastikan harus digunakan saat melintasi hutan SCP-4000, jalur tanah yang mengarah ke rute yang dimulai dan diakhiri di titik masuk. Upaya sebelumnya untuk memetakan lanskap SCP-4000, semuanya mengkonfirmasi bahwa satu-satunya cara untuk keluar dengan aman dari dimensi ini adalah dengan mengikuti seluruh jalur ini dalam satu arah sampai akhirnya kembali ke sumur. Kamu telah diperingatkan, setiap upaya untuk melakukan perjalanan kembali ke arah kamu tadi datang akan mengakibatkan hilangnya kontak dengan seluruh tim ekspedisi. Seperti yang disebutkan, SCP-4000 adalah rumah bagi sejumlah entitas yang sering mengalami perubahan bentuk yang terus-menerus dan dramatis. Mutasi fisiologis ini tampaknya terjadi setiap kali makhluk-makhluk ini tidak teramati, sehingga
sehingga sulit membedakan mereka. Ketika ditanyai tentang sifat sebenarnya dari perubahan ini, penduduk SCP-4000 mengklaim tidak memiliki kendali atas mereka dan menyatakan kesusahan dan ketidakpuasan ketika perubahan tersebut terjadi. Pedoman telah diperlakukan oleh organisasi mengenai interaksi antara anggota dan makhluk yang ditemukan di hutan, dan untuk mematuhi aturan terkait penggunaan nama dan sebutan yang konsisten tetap sangat penting. Makhluk asli di sana nampak semi-humanoid dan dilaporkan sangat temperamental. Jika ada anggota staf yang menyinggung salah satu penduduk asli ini, mereka dapat menjadi sasaran serangan verbal hingga tindakan kekerasan fisik yang ekstrim dari penduduk SCP-4000. Jika ada anggota organisasi yang mempertanyakan lebih lanjut mengapa ada begitu banyak peraturan ketika mengunjungi SCP-4000, maka mereka tidak perlu melihat lebih jauh selain dari penemuan dan nasib Dr. Eugene Chapers, yang selama ekspedisi awalnya ke SCP-4000 pada tahun 2005 bertemu dengan penduduk asli yaitu entitas humanoid yang kepalanya menyerupai kelinci. Saat pasangan itu bercakap dengan sopan, makhluk seperti kelinci itu bertanya tentang nama Dr. Chapers. Dia menanyakan, bagaimana dengan namamu? Sesuai aturan, Dr. Chapers tidak membocorkan nama atau sebutan apapun untuk makhluk itu waktu itu. Namun, Chapers tetap sopan selama berinteraksi. Kelinci itu menjawab sebagai berikut, apakah kamu simple? Saya hanya bertanya bagaimana namamu. Nama saya berbau raspberry akhir-akhir ini, saya kira. Atau mungkin Snapdragon. Sangat sulit untuk mengatakannya akhir-akhir ini, tapi ada seseorang berusaha. Dalam jawabannya, Dr. Chapers menyebut namanya sendiri sebagai terasa agak asam akhir-akhir ini sebelum mengakhiri percakapannya dengan entitas kelinci. Saat kembali ke hutan SCP-4000 3 tahun kemudian, Dr. Chapers bertemu dengan makhluk yang sama dan sekali lagi melakukan percakapan dengannya. Setelah membahas secara singkat pertemuan mereka sebelumnya, Dr. Chapers mampu mengalihkan pembicaraan mereka ke sesuatu yang telah disebutkan kelinci sebelumnya, tentang kesulitan untuk menggambarkan namanya sendiri. Ketika diminta untuk menjelaskan hal ini, kelinci menjawab, saya hanya bisa berasumsi karena sudah berapa lama kita berpisah. Nama saya dan saya. Itu adalah nama yang bagus, nama yang membanggakan. Saya cukup yakin. Namun pada titik ini, hal itu mungkin membusuk dari kebesarannya terdahulu jika itu masih ada. Setelah penyebutan hubungannya dengan namanya sendiri, perlu dicatat bahwa kelinci tersebut mengacu pada Dr. Chapers dengan sebutan sesama sarjana. Pertemuan ketiga dan terakhir antara Dr. Chapers dan entitas ini terjadi pada 2013 setelah dokter dikirim ke SCP-4000 dengan instruksi untuk melakukan wawancara yang lebih menyeluruh dengan subjek tersebut. Selama percakapan ketiga mereka, manusia kelinci itu mengungkapkan detail perang yang telah lama terlupakan antara manusia dan penduduk SCP-4000. Rupanya, makhluk-makhluk ini, makhluk V, tidak berasal dari hutan tempat mereka tinggal sekarang. Dan menurut klaim manusia kelinci, mereka lahir di dunia kita. Meskipun saya sedih mengatakannya, kami dikhianati. Kelinci itu menjelaskan, kami telah bertarung berdampingan, kamu tahu, dalam perang melawan pabrik itu. Kami tidak melakukan apapun selain membantu mereka. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka menghancurkan kami. Mereka mengambil begitu banyak nyawa dan semua nama kami. Beberapa dari kami melarikan diri ke sini ketika perang baru saja dimulai. Tapi tidak banyak. Meski demikian, saya tidak membenci mereka. Diasumsikan oleh beberapa orang bahwa organisasi terlibat langsung dalam apapun yang mungkin telah menghapus V, menyebabkan mereka mundur atau dibuang ke hutan SCP-4000. Asumsi tambahan telah dibuat bahwa senjata apapun yang digunakan pada makhluk-makhluk ini secara langsung bertanggung jawab atas keadaan mereka yang terus berubah, menjadikan mereka tanpa nama atau identitas mereka sendiri. Apapun masalahnya, selama percakapan mereka, Dr. Chapers mengacu pada pertemuan kedua mereka menyebut dirinya sebagai sesama sarjana pada kelinci itu untuk mendapatkan informasi darinya. Namun, dengan melakukan itu, tanpa disadari dokter telah menerima sebutan yang diberikan oleh entitas asli kepadanya. Dengan salah menanggapi nama sesama sarjana, dokter telah melanggar aturan berinteraksi dengan makhluk SCP-4000. Kesalahan yang mudah tapi mahal harganya. Dokter kemudian meninggalkan SCP-4000 melintasi jalur yang aman kembali ke sumur. Dr. Chapers menghilang tak lama setelah keluar dari SCP-4000 dan keberadaannya saat ini tidak diketahui. Organisasi telah melakukan beberapa upaya untuk menyelidiki hilangnya beliau, tapi sampai hari ini dia tetap hilang dan bulu yang tertinggal di bagian dalam perlengkapan ekspedisinya tidak menunjukkan sifat yang aneh. Tampaknya, satu-satunya tujuan dari makhluk yang tinggal di SCP-4000 adalah mencuri nama. Namun, hal ini secara alami melampaui definisi dimensi pencurian identitas ini. Melalui kesalahan yang tidak menguntungkan, Dr. Chapers membiarkan sifat ramah dan sikap entitas kelinci itu untuk mengelabuinya agar menerima nama sesama sarjana. Dengan memberi nama pada Dr. Chapers, kelinci itu bebas mencuri. Tidak hanya namanya, tetapi juga identitasnya. Meskipun tidak jelas bagaimana pemindahan ini dilakukan oleh makhluk-makhluk itu, namun karena resikonya, organisasi menerapkan aturan yang ketat untuk setiap tim peneliti yang ditugaskan untuk melakukan perjalanan ke hutan SCP-4000. Jangan salah, nama memiliki kekuatan lebih dari yang kita sadari, dan ini terbukti di beberapa tempat selain SCP-4000. Dimensi Saku, di mana orang yang selamat dari pembantaian yang terlupakan hanya tersisa identitasnya saja. Ingat, nama adalah hal yang kuat dimanapun kamu berada. Nama kamu terikat dengan siapa dirimu. Tapi, jika namamu menjadi milik orang lain, lalu apalagi yang juga menjadi milik mereka? Sekarang, tonton SCP-106, Pria Tua, dan SCP-049, Kaburnya Dr. Waba untuk mengetahui lebih lanjut tentang penjelajahan organisasi
berspesialisasi pada hal-hal aneh dan tidak dikenal.